Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ribaga Saputra, NRP 572151138857, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan berkelanjutan dengan fokus pada hutan mangrove di Karimun Jawa. Presentasi ini membahas latar belakang, tujuan, strategi pengelolaan, hingga tantangan dan solusi yang disusun berdasarkan pendekatan ekosistem dan partisipasi masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 3 juta hektar hutan mangrove, namun mengalami degradasi cukup parah. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah hutan mangrove di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi berbagai spesies, pelindung alami dari abrasi, serta pendukung ekonomi masyarakat melalui perikanan dan pariwisata. Namun, mangrove Karimun Jawa menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan, aktivitas wisata tanpa regulasi, penebangan liar, dan dampak perubahan iklim. Kerusakan mangrove dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya hasil tangkapan ikan, dan kerentanan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, pengelolaan yang terencana dan partisipatif sangat dibutuhkan dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020. Tujuan pengelolaan. Yang pertama, melindungi melestarikan keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem mangrove, dan yang kedua, menjaga fungsi ekologi seperti penahan gelombang, penyerap karbon, dan tempat asuhan ikan, dan yang ketiga, mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan terutama dalam bentuk ekowisata dan perikanan lestari, dan yang keempat, memberdayakan masyarakat pesisir agar turut aktif dalam konservasi dan memperoleh manfaat ekonomi darinya. Cakupan wilayah konservasi. Kawasan yang menjadi objek kajian adalah hutan mangrove di Pulau Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Luasnya sekitar 110 hektar dan tersebar di beberapa titik pesisir pulau. Ekosistem utama terdiri dari hutan mangrove dengan spesies dominan yaitu Rhizopora apiculata dan Avicennia marina serta Soneracia alba. Kawasan ini juga menjadi habitat penting bagi spesies kunci seperti kepiting bakau, ikan-ikan juvenil, serta bandeng dan kerapu, serta burung-burung air seperti kuntul dan elang laut. Ekosistem mangrove ini juga terhubung dengan padang lamun dan terumbu karang di perairan sekitarnya, membentuk sistem ekologi pesisir yang saling bergantung. Strategi dan pendekatan pengelolaan. Yang pertama, zonasi. Zona inti terdiri dari area pelindungan penuh tanpa aktivitas, dan yang kedua, zona rehabilitasi, area pemulihan dan ekosistem rusak, dan yang ketiga, zona pemanfaatan terbatas untuk wisata edukatif dan budidaya ramah lingkungan. Dan yang kedua, pelibatan masyarakat melalui konsultasi publik, pelatihan, pemberdayaan kelompok, nelayan, dan perempuan pesisir. Dan yang ketiga, kelembagaan. Kelembagaan terdiri dari tim pengelola terdiri dari perangkat desa, BKSDA, LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Rencana aksi. Yang pertama, penelitian dan monitoring, survei vegetasi, pengamatan satwa, dan pemantauan kualitas air. Dan yang kedua, perikanan berkelanjutan, adanya edukasi alat tangkap ramah lingkungan dan zonasi tangkap tradisional. Dan yang ketiga, ada edukasi dan sosialisasi, penyuluhan untuk masyarakat dan sekolah, serta yang keempat, pariwisata berkelanjutan, diadakannya jalur trekking, pembatasan wisatawan, promosi ekowisata. Dan yang kelima, rehabilitasi ekosistem, adanya penanaman mangrove lokal, dan yang keenam, adanya pengawasan dan penegakan hukum oleh patroli bersama dan sanksi pelanggaran. Pendanaan dan kemitraan. Sumber pendanaan berasal dari dana desa, hibah pemerintahan pusat, dan CSR dari sektor usaha. Kemitraan dilakukan dengan LSM konservasi, baik itu perguruan tinggi, Undip atau Unisnu, dan komunitas lokal seperti Karang Taruna dan Pokdarwis. Untuk indikator keberhasilan, terdapat beberapa indikator dan keberhasilan. Yang pertama, adanya peningkatan tutupan vegetasi mangrove lebih dari 75%, dan yang kedua, populasi satwa indikator meningkat, dan yang ketiga, pelanggaran konservasi berkurang, dan yang keempat, partisipasi masyarakat aktif, dan yang kelima, adanya pendapatan masyarakat dari ekowisata meningkat. Tantangan dan solusinya sendiri. Dari tantangan, tekanan wisatawan,
konflik konservasi versus ekonomi, dan yang ketiga adanya kesadaran pelaku rendah. Solusinya apa? Solusinya yaitu dengan pengaturan daya dukung wisata, adanya integrasi zonasi konservasi dalam RT RW, serta diverifikasi ekonomi, baik itu olahan mangrove seperti madu mangrove dan kerajinan lainnya. Penutup, hutan mangrove di Karimun Jawa memiliki nilai ekologis dan sosial ekonomi tinggi, dan yang kedua, pengelolaan harus berbasis ilmu pengetahuan dan partisipatif dan kolaboratif, sehingga nantinya mangrove dapat terjaga dan Karimun Jawa berdaya.